Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di video kali ini saya akan memberitahu satu konfirmasi ya, dimana kita jangan pernah tertipu dengan yang namanya candle. Nah, karena pada saat kemarin di sini candle yang ini kalau kita perhatikan kan candlenya bearish ya, bearish engulfing. Nah, dan ini bukan bearish, tapi yang ini bearish jelas ya. Tapi dia naik lebih tinggi. Nah, lalu bagaimana cara kita mengkonfirmasi apakah ini bearish engulfing sungguhan ataupun fake engulfing, bearish engulfing fake ya, palsu seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Kita tandain high-nya di mana, oke. Setelah itu kita tandain lagi low-nya. Nah, setelah kita menandakan dua layer, yang satu high, yang satu low, ya. Kemudian kita pindahkan ke time frame yang lebih kecil. Misalkan H1 ataupun H4. Lalu pada time frame H1 perhatikan apakah ada konfirmasi bearish di sini ya, ataupun malah sebaliknya, malah ada konfirmasi bullish. Ini garis biru yang ini yang atas high, garis biru yang bawah adalah low. Nah, kita harus mencari bearish engulfing di bawah garis biru yang atas. Apabila tidak ditemukan, jadi kita jangan entry sell. Ya. Hari kemarin banyak yang tertipu dengan melihat D1 bearish dan akhirnya harga naik. Tapi kalau kita melihat time frame H1 ini sudah memberikan signal bullish engulfing. Bukan bullish engulfing, sudah memberikan signal bullish maksudnya. Ya, kita perhatikan di sini. Oke. Nah, di sini dia membentuk support. Kemudian resisten yang ini ditembus, turun, dan support yang ini tidak ditembus. Resisten yang ini ditembus sama candle yang ini. Jadi seharusnya kemarin itu kita mengambil entry posisi buy pembelian ketika bullish engulfing ini membentuk ya, dan stop lossnya di bawah. Stop lossnya itu di bawah candle bearish bullish. Lalu untuk targetnya kita harus mengukur menggunakan Fibonacci retracement. Lagi-lagi ini teknik yang pernah saya share di video sebelumnya ya. Nih, kalau kita ukur di sini dia bisa sampai 2380 ataupun di Fibonacci 2618. Dan stop lossnya 2335. Ya. Artinya 400 pip 1/4 risk rewardnya. Ya. Kenapa saya mengambil buy di sini? Karena resisten yang sebelumnya ditembus dan ini pola bullish naik. Tapi kalau kita melihat ke time frame D1, yang ada di sini adalah bearish. Ya.
Yang ada di sini bearish. Ini bearish kan? Tapi di sini di H1 tidak ada konfirmasi bearish. Seharusnya di sini ada konfirmasi bearish. Makanya oleh sebab itu jangan pernah mengambil keputusan melihat satu konfirmasi saja gitu. Jika D1 bullish, kita harus mengambil konfirmasi bullish. Jika D1 bearish, kita harus mengambil konfirmasi ataupun mencari konfirmasi bearish. Tapi jika tidak ada, jangan lakukan. Nah, kemudian di hari ini, hari Jumat, kemarin ini candlenya bullish. Ya, kita pindahkan lagi garis yang ini, yang biru. Saya pindahkan ke sini. Kemudian yang ini saya pindahkan lagi. Nah, kita akan pindahkan lagi ke H1. Apakah ada konfirmasi bullish di H1? Dan jika kita melihat di sini memang ada konfirmasi bullish di sini, tapi memang belum terlalu kuat ya. Yang ini resisten ditembus dan kita bisa melakukan entry buy dengan target belum bisa dipastikan. Karena kenapa? Karena tidak ada pola W seperti yang sebelumnya terbentuk. Jadi lagi-lagi pola W ini sangat-sangat berfungsi ya. Saya pernah share di video kemarin cara trading menggunakan time frame M5 ya. Itu di M5, dan ini saya membahas kembali pada time frame D1 dan entry di H1. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini resisten ditembus ya. Nah, kalau kita misalkan mau entry, memang ini tadi 2391 dan stop loss di sini 2384, karena bisa saja ini kalau misalkan ke bawah, kalau mau ke bawah pasti ini low ini ditembus. Hanya ini sebenarnya konfirmasi yang sangat tidak terlalu kuat. Konfirmasi yang sangat strong minimal membentuk pola W ataupun W. Ya. Seperti yang di video sebelumnya saya pernah bikin. Seperti itu. Nah, kalau kita mau pindahkan ke time frame M5 pun sama. Pasti bakalan ada membentuk pola-pola bullish seperti yang saya pernah bahas gitu. Di sini. Ya. Ini kita perhatikan. Sini ini resisten, dia ditembus. Tuh. Kan? Ya. Jadi tetap kita harus melihat time frame yang lebih besar dan time frame yang lebih kecil berikutnya untuk mengkonfirmasi sebuah keputusan yang akan kita lakukan gitu. Kita akan buy ataupun kita akan sell dengan melihat beberapa konfirmasi yang dibentuk ya pada saat itu. Ya, jadi tolong dibahas, diperhatikan video ini ya, dan terus dilakukan disiplin, konsisten, insya Allah profit ya. Karena kita di sini menentukan entry point di mana gitu. Menentukan entry point di mana gitu. Ya. Kalau misalkan sudah menentukan entry point di mana, insya Allah stop loss-nya terukur, kemudian take profit-nya akan terukur gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak entry dengan adanya konfirmasi seperti ini, kita tidak bisa meletakkan stop loss-nya di mana, targetnya di mana. Mungkin seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.